Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara menikmati hidup saudara tiap-tiap hari? Ada perkara-perkara yang berharga yang saudara lihat dan saudara bersuka cita karena hal-hal seperti itu. Saudara, hal-hal yang berharga adalah pemberian Tuhan. Marilah kita mengembalikan segala puji hormat kepada Dia yang memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah yang terpenting dalam kehidupan saudara? Saudara, setiap orang dapat menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda-beda. Namun juga mungkin saudara, ketika saudara ditanya pertanyaan ini, saudara menjadi sulit menjawabnya. Karena ternyata tidak ada satu yang penting. Ternyata ada banyak begitu yang penting. Sehingga saudara, kita tidak bisa menjawab yang mana yang terpenting dari semua yang penting. Saudara, hal yang terpenting itu dalam hidup kita sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 10, ayat 21 sampai dengan ayat 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, pergilah daripadaku. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 ini sebuah tulah yang berbeda dengan tulah-tulah sebelumnya. Tulah ini adalah yaitu kegelapan yang begitu gelap, yang disebut dengan gelap gulita. Dan waktunya 3 hari, di mana orang tidak bisa lihat apa-apa, sedikit pun tidak ada yang bisa dilihat, bahkan mereka tidak bisa bangun. Sebuah tulah yang sepertinya ringan, namun saudara, tulah ini sangat membebani Fir'aun. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saudara, terang kehidupan adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita tidak bisa menghayati betapa berbahagianya kita berada di dalam terang itu. Sampai kegelapan itu meliputi kita, kita tidak bisa melihat apa-apa. Saudara, ini terjadi di tengah-tengah orang Mesir. Di ayat 21-23 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari.
tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara, yang dimaksud dengan terang di sini adalah yaitu terang secara fisik. Yang dimaksud gelap di sini ada gelap secara fisik. Saudara bayangkan ketika kegelapan secara fisik itu terjadi dan orang tidak bisa melihat apa-apa. Maka meskipun manusia itu hidup, manusia itu seperti sudah mati. Karena mereka tidak mampu berbuat apapun di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu sifatnya mengikat manusia itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kegelapan fisik mengikat manusia sehingga manusia tidak bisa hidup. Apatah lagi kegelapan rohani. Saudara, kegelapan rohani adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalamnya. Manusia terikat oleh dosa. Sehingga saudara-saudara, di dalam batin manusia tidak ada terang. Sehingga manusia tidak dapat melihat kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan manusia menolak kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terang kehidupan merupakan perkara yang sangat penting. Karena dengan terang kehidupan, mata rohani kita dicelikan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita mengambil keputusan dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menghargai terang firman Tuhan dalam hidup kita. Terang Roh Kudus dalam jiwa kita. Sehingga dengan demikian, kita boleh menjalankan kehidupan kita di dalam terang Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa harta benda adalah untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Saudara, harta benda dalam hidup manusia merupakan hal yang penting juga. Karena manusia membutuhkannya, bukan? Namun kalau kita perhatikan dunia ini, mau mengikat kita kepada harta benda yang kita miliki. Harta benda bukan yang melayani kita, tapi kita yang melayani harta benda. Harta benda bukan yang menjadi hambanya kita, tapi kita menjadi budak daripada harta benda itu sendiri. Namun Tuhan ingin bahwa harta benda yang kita punya adalah sebetulnya untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Di ayat 24-26 dikatakan begini. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Saudara, perhatikan bagaimana Fir'aun memakai harta benda untuk mengikat Musa dan Harun supaya mereka kembali ke tanah Mesir. Namun apakah kata Musa? Musa berkata begini, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Saudara, Fir'aun mencoba mengikat Musa dengan harta bendanya supaya dia kembali ke Mesir. Namun Musa memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepada Musa, bahwa justru hewan ternak itu adalah untuk umat Israel melayani Tuhan. Umat Israel terikat dengan Tuhan, bukan terikat dengan harta benda. Seluruh harta benda yang Tuhan berikan adalah karena umat Israel ingin melayani dan memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai pemahaman yang sama? Bahwa harta benda tidak boleh mengikat kita. Karena hidup kita terikat dengan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Dan harta benda kita mengikuti kasih kita kepada Tuhan. Sehingga seluruh harta benda yang kita miliki adalah sarana yang Tuhan sediakan supaya kita bisa melayani Dia.
supaya kita bisa memuliakan Dia. Kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui harta benda yang kita miliki. Saudara, ketika kita mengalami hal yang seperti ini, justru kita mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak terikat. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan mencintai harta benda. Kita mengasihi Tuhan, maka kita memakai seluruh harta benda yang kita miliki untuk melayani Dia. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini. Ketika kita mencari keuntungan diri kita sendiri, dan hal itu menjadi patokan di dalam mengambil keputusan, maka kita menjadi sulit untuk dapat taat kepada Tuhan. Saudara, apakah yang menjadi kesulitan bagi Fir'aun melepaskan umat Israel pergi sebagaimana kehendak Tuhan? Salah satunya adalah Fir'aun memperhitungkan keuntungan dirinya sendiri. Karena keberadaan bangsa Israel di tanah Mesir menguntungkan Mesir. Sehingga Fir'aun, dia tidak rela jikalau umat Israel keluar dari Mesir. Karena kalau mereka keluar, maka perekonomian Mesir menjadi kesulitan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Sebagai orang percaya, jikalau kita mengambil patokan keuntungan diri sendiri menjadi yang terutama dalam hidup kita, bukanlah apa yang Tuhan mau, maka kita sulit menjadi taat kepada Tuhan. Karena ada kalanya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita pandang sebagai sesuatu kerugian dalam hidup kita. Sehingga kita berpikir, kalau ini rugi, maka saya tidak mau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sesungguhnya itulah yang baik dalam hidup kita. Meski mungkin saudara dan saya belum melihat apa yang Tuhan maksudkan. Tetapi saudara, cara Tuhan, rancangan Tuhan, itu jauh lebih tinggi daripada pemikiran kita. Itu perbedaan seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, mari, janganlah keuntungan diri sendiri menjadi patokan di dalam kita mengambil keputusan. Tetapi, kehendak Tuhan, itulah yang jadi patokan yang tertinggi ketika kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali tidak tahu apa yang terpenting dalam hidup kami. Tapi dari firman Tuhan hari ini kami menyadari bahwa terang Tuhan itu yang terpenting dalam hidup kami. Karena dalam terang Tuhan kami bisa hidup, baik hidup rohani maupun hidup jasmani. Dalam terang Tuhan kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan keputusan-keputusan yang penuh bijaksana. Sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami bermakna, bernilai kekal. Dan kami berterima kasih Tuhan. Tuhan mengaruniakan segala apa yang kami butuhkan, termasuk harta benda. Dan kami bersyukur semuanya itu dipakai adalah untuk melayani Engkau. Untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menjadikan kami budak daripada harta benda. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami mengutamakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bukan kami hanya mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi kami rindu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.